Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Konsep Dasar Matematika PGSD A7 Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara tahun ajaran 2020 yang diampu dosen kami yaitu Ibu Wulan Sutriani SPD MPD. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami dalam bentuk video yang berjudul tentang logika matematika. Nah, namun sebelum kita memulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Nazaruddin, yang kedua ada Zulfikri Aristiawan, dan yang ketiga ada Zulia Anggraini. Nah, untuk lebih detailnya saya akan memperkenalkan tugas-tugas dari kelompok 11. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Nazaruddin, NIM 2013-30593. Di sini saya bertugas sebagai moderator dalam presentasi kali ini. Selanjutnya untuk rekan saya adalah Kak Yulia Anggraini dengan NIM 2013-30680. Di sini Kak Yulia bertugas sebagai penyaji kedua. Yang selanjutnya adalah Kak Zulfikri Aristiawan dengan NIM 2013-30660. Di sini Kak Zul bertugas sebagai penyaji ketiga. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada diskusi kali ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua penyajian materi oleh penyaji, acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup dan review dari Ibu Wulan Sutriani. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib dalam sesi pertanyaan diskusi presentasi. Yang pertama, dalam bertanya, terlebih dahulu teman-teman bisa menuliskan nama dan NIM terlebih dahulu. Yang kedua, bagi teman-teman yang tidak kebagian pertanyaan, bisa menambahi atau menyanggah jawaban. Yang ketiga, sesi pertanyaan akan diambil dari yang tercepat. Dan yang terakhir adalah bagi sesi pertanyaan yang tidak bisa kami jawab akan dijawab oleh Bu Wulan di akhir presentasi. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada presentasi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Acara yang kedua adalah pembahasan materi oleh penyaji. Kepada para penyaji, saya persilakan. Latar belakang logika matematika. Yang pertama ada latar belakang pembuatan makal ini adalah banyak hal yang perlu kita ketahui mengenai logika matematika. Melalui logika, kita dapat mengetahui kebenaran suatu pernyataan dari suatu kalimat dan mengetahui apakah pernyataan pertama sama maknanya dengan pernyataan yang kedua. Dan dengan logika pula, kita dapat mengetahui apakah suatu pertanyaan tersebut bernilai benar atau salah. Hal yang terpenting dalam logika matematika adalah kita akan mendapatkan suatu kemampuan atau keahlian mengambil kesimpulan dengan benar atau sah. Selanjutnya, rumusan masalah logika matematika. Dalam makalah kami memuat 7 sub bab. Yang pertama ada logika matematika, yang kedua ada pernyataan majemuk, yang ketiga ada kata hubung kalimat, yang keempat konvers, invers, dan kontraposisi, yang kelima pernyataan berkuartor, yang keenam negasi dari pernyataan berkuartor, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri kedua. Kepada para pemateri kedua, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini. Saya sebagai pemateri yang pertama ingin sedikit menjelaskan materi logika matematika.
Adapun pengertian logika matematika yaitu logika yang menggunakan bahasa matematika dan biasanya dilambangkan dengan simbol-simbol. Bahasa matematika juga dapat dipahami dan bersifat universal atau dapat juga dipakai di mana-mana. Logika matematika dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu seperti yang pertama, pernyataan dan kalimat terbuka, dan yang kedua yaitu pernyataan majemuk. Pernyataan dan kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan benar atau salahnya kalimat itu. Sedangkan pada kalimat terbuka akan memuat suatu simbol yang dapat diganti dengan satu atau lebih unsur dari suatu himpunan yang ditentukan. Sedangkan kalimat tertentu atau pernyataan, kalimat yang bernilai benar dan salah, atau kalimat yang sudah diketahui nilai kebenarannya, tetapi kebenarannya itu dapat bernilai benar atau salah. Kalimat tertutup disebut juga pernyataan. Sedangkan pernyataan majemuk dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama konjungsi, dan yang kedua disjungsi, ketiga ingkaran atau negasi, keempat implikasi dan pernyataan bersyarat, dan yang kelima yaitu biimplikasi atau ekuivalensi. Konjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung dan. Disjungsi adalah pernyataan yang dibentuk dari dua pernyataan P dan Q yang dirangkai dengan menggunakan kata hubung atau. Ingkaran atau negasi yaitu suatu kalimat yang mengingkari atau menindakkan suatu pernyataan. Implikasi dan pernyataan bersyarat sering disebut dengan pernyataan kondisional atau pernyataan bersyarat. Dalam pernyataan implikasi terdapat istilah antecedent dan konsekuen. Antecedent pula merupakan syarat atau potasis, sedangkan konsekuen merupakan akibat atau abdosis. Notasi dari implikasi dibacanya jika bla 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 maka bla bla bla. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D. Negasi dari pernyataan majemuk. Negasi dari pernyataan majemuk adalah pembahasan tentang negasi pernyataan majemuk, yaitu negasi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan binimplikasi. Negasi suatu konjungsi. Negasi suatu konjungsi P dan Q akan bernilai benar hanya jika kedua komponennya bernilai benar. Di sini ada tabel negasi suatu konjungsi. Teman-teman bisa melihat tabel di sini. Mungkin tabel di sini kurang jelas. Teman-teman bisa melihat di makalah atau PPT kami. Selanjutnya ini merupakan tabel dari negasi suatu disjungsi. Bisa kalian lihat teman-teman. Selanjutnya ini adalah salah satu tabel dari negasi suatu implikasi. Pernyataan berkuartor. Pernyataan berkuartor terdapat dua macam kuartor, yaitu 1. Kuartor universal. Disebut juga kuartor umum, ditandai dengan kata semua atau setiap. 2. Kuartor eksistensial. Disebut juga kuartor khusus, ditandai dengan kata ada, terdapat, berapa. F. Penarikan kesimpulan. Argumen adalah serangkaian pernyataan yang mempunyai ungkapan penarikan kesimpulan.
Suatu argumen dinyatakan sah jika semua kemungkinan nilai premis-premisnya mendapatkan konklusif yang benar pula. Suatu argumen terdiri dari dua kelompok pernyataan, yaitu kelompok premis dan kelompok konklusif. Demikian presentasi dari kami. Acara selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari ini presentasi dari kami bermanfaat bagi teman-teman PGSD. Ini ada daftar pustaka, dan sampai jumpa di ulangan akhir semester, dan semoga berhasil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.